kita. Aman itu. Masalahnya sampean masih kurang. Ya yuk kita terawih. Setelah waktunya habis. Aku loh. Assalamualaikum. Salam. Oh, lagi kumpul-kumpul nih. Iya, Ustaz. Mau Ustaz. Sini. Alhamdulillah sehat Ustaz. Masyaallah. Pak Ustaz. Selalu berkumpul kayaknya nih. Iya, Ini lockdown ini enggak usah banyak kumpul. Kalau di rumah Pak Ustaz. Di rumah gini-gini. Tapi udah steril kan? Udah, alhamdulillah. Paling Bapak ini aja udah mandi tadi Bapak kan? Ya udah. Oh, udah. Ini yang sering dari Malam kampung. gini kok. Sering cuci tangan Pak Indra. Warga aman nih kan Pak? Alhamdulillah aman Ustaz. Ini Pak RT ada mau bayar utang kemarin. Oh iya, Ustaz. Nah, kebetulan bocor ban pula itu di jalan. Oh iya. Makasih banyak ada Pak RT ngasih kan. Masya Allah. Insyaallah Pak RT. Pas. Pas apa? Kita luruskan pemikiran bapak kita yang Ini ada masalah sama Pak RT ini. Sama Pak RT? Masalah sholat tarawih. Orang ini pun sebetulnya bermasalah nih, cuman aku nggak bermasalah di sini. Apa pula sampean bermasalah? Dia ada masalah nih, Ustaz. Jadi gini Pak Ustadz, aku tadi udah sholat tarawih kan, habis sisa, langsung aku sholat tarawih sendiri aku 11 rakaat sama witirnya. Ya kurang Tidur aku lah. situ. Kurang. Datang kau ini kurang 23. Sholat raweh itu 23 rakaat. Oh. Makanya tak ajak lagi kan. Kurang. Datang Bapak-bapak ini parah nih. Loh, kok panah kenapa Pak Selamat? Udah nggak perlu sholat tarawih, sunnah kok. Kan sunnah. Sholat tarawih itu kan di masjid. Nah ini bapak-bapak ini di rumah. Bingung aku. Ya sunnah lah Pak Selamat. Tanya aja lu sama Ustadz ini. Iya. Oh, berarti satu sholatnya 11 rakaat. Iya. Ya, Pak Selamat 23. Wajib kata 23. Ya iyalah. Kok Pak Ansip nggak perlu. Sunnah kan karena di rumah. Oh iya. Ya pertama masalah memang permasalahan ini permasalahan khilaf di kalangan para umat ya. Sampai sekarang ini ya nggak kelar-kelar masalah apakah 23 atau 11. Sementara dalam sebuah hadis dikatakan pertama kita dianjurkan. Ini adalah hukumnya sunnah. Benar kata Pak Ansip tadi bahwasanya kata Rasulullah itu salatul lail maqama ramadanan iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Bahwasanya ketika bulan suci Ramadan ada orang-orang yang kemudian berdiri bertakbir mendirikan sholat malam atau disebut sholat tarawih pada Ramadan ini, maka kemudian telah diampunkan dosanya. Nah, jadi yang mau diampunkan dosanya banyak-banyak melakukan sholat. Baik itu di masjid ataupun di rumah jadi sama. Jadi Nabi itu pernah melakukan dua ini Pak. Pernah dia di masjid mencontohkan, kemudian dia selanjutnya melakukan di rumah. Kenapa? Karena khawatir nanti kalau Nabi melakukan terus di masjid itu seolah-olah menjadi wajib. Ini yang dilihat oleh umatnya nanti ke depan. Makanya Rasul pada saat itu melakukannya di rumah. 2 hari dia lakukan di masjid mencontohkan kepada para sahabat, kemudian dilakukan di rumah. Jadi hukumnya sunnah. Tapi ingat catatan bahwasanya ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Bahwasanya itu akan dihapus dosanya. Yang melakukan sholat tarawih ini. Nah itu satu, ya kan hukumnya sunnah, benar sunnah. Tapi jangan lupa akan dihapuskan dosanya. Kita Ya kan? betul Nah. kata Pak Ustadz kan. ya betul apa yang salah? Kemudian yang kedua, apakah 11 atau 23? Nah, satu masjid 23. Kecepatannya 100 km per jam. Ini Ya kan? dia sholat kayak orang balapan. Sakit pinggangku di Habis sampai pinggang. Al-Fatihah satu napas, Ustaz. Tuh, satu napas. Yang penting kan kusuk, Sat. Oh. Iya. Pertama, masalah mengenai rakaat. Dari Aisyah radhiyallahu anha dari satu jalur dikatakan makana yazidu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan atau fi ghairiha min 11 rakaat. Nah, kan betul kan? Kata Rasulullah dari Aisyah dikatakan bahwasanya kata Aisyah aku nggak pernah melihat Rasulullah itu sholat lebih dari 11 rakaat pada malam Ramadan ataupun di luarnya. Itu kata Aisyah. Bahwasanya 11 saja aku melihat kata Aisyah, istri Nabi nih, Aisyah, dia mengatakan aku nggak pernah lihat Nabi itu sholat kecuali dia 11 rakaat, sholat malam, baik di Ramadan ataupun di luar Ramadan. Itu yang satu, ya kan? Itu tengok itu, Met. 11.
Kemudian Ibnu Taimiyah mengatakan dan bukunya dikatakan bahwasanya ketika Rasulullah tadi kan balik, ya kan, 2 malam saja ikut berjamaah. Ketika Rasulullah tidak lagi menjadi imam pada bulan suci Ramadan malam-malam yang lain, maka kemudian Umar bin Khattab memanggil para sahabat dan membuatnya jumlahnya 23 rakaat. 23. Jadi ada 2 versi yang dilakukan Rasul. Kata Aisyah dalam sebuah hadis Aisyah dikatakan 11 rakaat. Kemudian Umar mengumpulkan manusia melakukannya 23 setiap malam. Nah, kemudian manakah yang benar? Keduanya benar. Karena kata Rasul itu sholatul laili masna masna. Bahwasanya sholat malam itu 2 sampai berapa? Sampai tidak ada bilangan tertentu. Nah, jadi mau 23 boleh, 11 boleh. Tambah mulai Ustaz, boleh. Tapi yang Abdul yang banyak lah. Karena pahalanya banyak ya. Iya. Tapi kan boleh. Iya, boleh. Jadi yang 11 biasanya tata caranya 11 itu biasanya diperpanjang bacaannya. Surahnya dipilih Al-Baqarah, bukan Al-Ikhlas terus, ya kan? Bukan Al-Ikhlas terus, tapi Al-Baqarah. Biar ikhlas. Biar sedikit rakaatnya. Aku panjang. Jadi diperpanjang dia, diperpanjang sholatnya. Nah itu yang biasanya terjadi dan itu yang semuanya adalah benar. Jadi jangan mengklaim yang 11, oh aku yang benar, yang 23 aku yang benar lebih banyak Ustadz. Enggak. Tapi kurang dari 11 nggak ada Pak Ustaz ya? Kurang dari 11 nggak ada. Iya, nggak ada diskon lagi. Mau diskonnya Terus masalah bacaan tadi Pak Ustaz sama rakaatnya. Dia Allahu Akbar, samiallahu liman hamidah. Gitu cepat kali Pak Ustaz. Oh iya, itu ngeri nggak boleh. Dan itu dikatakan dalam syarat. Nah, jadi dalam sholat itu ada namanya rukun, ada namanya wajib. Ya kan? Ada rukun, ada wajib. Rukun apabila ditinggalkan maka batallah sholatnya. Batal. Ya kan? Kalau wajib ketinggalan, maka dia harus melakukan sujud sahwi. Ya kan? Harus melakukan sujud sahwi. Contoh, rukun itu Al-Fatihah adalah rukun. Kalau kita sholat tanpa membaca Al-Fatihah maka batal sholatnya. Ya. Nah, tumak nina, ketenangan, harus pelan. Tumak nina itu apa? Harus yatimmu sampai dia menyelesaikan gerakannya. Contoh, kita katakan Allahu Akbar, sudah selesai, lengkap, kemudian melanjutkan gerakan berikutnya. Contoh, ketika ruku sampai dia selesai. Jadi belum sampai segini udah berdiri lagi, itu nggak tumak nina namanya. Nah, ya. Selamat. Gerusa-gerusu dipatok ayam kata orang ya. Iya betul, kayak orang senam dia. Ya. Nah, jadi dia harus benar-benar selesai. Jadi setiap persendian itu sudah menempatkan posisinya. Ketika kita ruku sudah benar-benar. Jadi belum selesai, ya kan? Kemudian udah berdiri lagi. Nah, itu nggak boleh, berarti itu ada ngejar tukang cendol itu atau tukang sate malam-malam. Nggak boleh Slamet. Nggak boleh. Bagusan kita 11 tapi tenang. Kau udah banyak-banyak pun balap kali. Ya namanya Itu namanya balap liar ini. Pak Slamet ini. Kasihan jamaah-jamaah yang lain, yang tua ya kan Pak Ustaz. Yang obesitas kayak aku ini. Bisa koyak celana kita di belakang kau buat. kayak sarung, koyak. Itu dia. Iya, jadi nggak pelan saja, santai. Santai Pak Ustaz. Tapi memperhatikan jamaah. Ya, Pak Slamet ya. Yo. Kalau kita jadi imam, kita lihat jamaah itu kalau tua-tua jangan dibaca surah Al-Baqarah 1 rakaat. Enggak lah Pak Ustaz, aku mati ini wajah itu Ustaz. Ini masih itu. Paling kul huwallah, kul a'udzu birabbin nas. Dilihat juga jamaahnya. Nah, yang penting perhatikan setiap gerakan itu benar-benar tumak ninah. Karena itu rukun. Kalau nggak dilakukan, sholatnya nggak sah. Ya udahlah kalau gitu aku jadi Bilalnya aja lah, nggak jadi imamnya aja lah. Bilal. Ini lagi Ustaz. Bilal menjadi Bilal mayat? Bukan lah Pak Ustaz. Jadi? Nganu lu Ustaz, supir Soalnya ada terawih. Bilalnya Oh, gitu, super Ustaz. terawih ya. Terawih. Super terawih itu juga kalau kita lihat ya kan perkembangan dari semenjak zaman Rasulullah, kemudian generasi-generasi kemasan itu sahabat, tabi'in nggak ada menggunakan supirnya. Nah, itu. Jadi nggak ada pemanduan
menggunakan selawat-selawatan, baca-bacaan atau apa saja. Jadi memang makanya dikatakan sholat tarawih. Tarawih itu ada dalil yang enggak ada. Tarawih itu, kalimat tarawih itu adalah dikatakan tarawih. Tarawih itu istirahat. Jadi per 4, ya kan, 2, ya kan, atau yang 4, setiap 4 kita istirahat. Oh begitu. Ada jeda waktu sambil baca Al-Quran, zikir, boleh minum, banyak doa, minum, makan semangka gitu. semangka, ada sate-sate. Jadi dia jeda istirahat, maka disebut istilah karena dilakukan sambil istirahat maka disebut tarawih. Nah itu dia. Jadi bukan bacaan tertentu yang dikhususkan. Bolehkah secara hukum? Boleh. Cuman kalau dilakukan secara terus-menerus maka dikatakan khawatir itu melanggar daripada aturan syariah. Nah, itu kata Imam Syafi'i itu man istahsana faqad syarra. Orang yang menganggap baik timbang duduk, timbang makan kola, timbang istirahat, selonjor-selonjor, baca Al-Quran, bagus kita baca selawat. Itu kata Imam Syafi'i, man istahsan, orang yang menganggap baik, kata Imam Syafi'i. Maka bisa menandingi syariat Islam yang ada. Oh gitu. Itu dia bahayanya, ya. Jadi jangan kita nggak. Tapi kenapa bilang Bilal itu bukan berarti dulu sahabat Rasulullah Bilal bin Rabah itu kayak gitu, bukan kayak gitu? Ustaz? Bukan. Oh bukan ya. Ya. Bukan bu. Oh, aku kira kayak gitu. Bilal itu pengajian itu Bang Diri. Iya. Oh, Ada Bilal mayat juga ya kan? Bukan muadzin. Loh, Satu nih Ustaz, Iya. kalau kita terawihnya sholatnya jam-jam malam gitu, jam-jam 2 gitu Ustaz, mau menjelang sahur gitu, kayak mana Ustaz? Nggak asik lah kok, kelewat waktunya. Ya kan ada yang ke jam malam itu nggak sempat terawih dia. Ya artinya ya udah. Ronda dulu ya. Dia ke jam malam itu. Ya ketinggalan lah. Ya sholat tarawih lah. Siapa nanti jaga selop kalau dia ikut terawih? Ya nggak usah dijaga selopnya. Ya, kalau mengenai sholat itu, waktu sholat tarawih itu adalah antara Isya sampai datangnya subuh. Maka kata Rasulullah itu sholatul laili masna masna. Ya kan, sholat malam itu 2. Seandainya kamu takut datangnya subuh, maka fa'utiru biwahidah, kata Rasul. Maka kata Rasulullah itu dalam hadis itu dikatakan, dalam hadis riwayat Muslim, dikatakan sholat malam itu adalah 2. Itu yang afdolnya, ya. Afdolnya 2. Nah, kemudian seandainya kamu takut datangnya sholat subuh, maka fa'utiru biwahidah, maka sholat witirnya 1 rakaat, ditutup dengan witir 1 rakaat. Kenapa? Khawatir datangnya subuh. Itu kapankah? Itu baik dalam Ramadan ataupun di luar Ramadan. Dalam artian bulan Syawal, bulan ini. Karena secara hukum bahwasanya sholat witir itu adalah sunnah muakkadah. Sunnah yang dianjurkan untuk dilakukan setiap malam. Aku tahunya sholat witir itu ya 3 rakaat Ustaz. 3 rakaat. Ya di kampungku gitu. Aku tadi 3 rakaat sholat witirnya. Iya. Boleh kan Ustaz? Boleh. Sholat pertama al-witru itu artinya ganjil. Oh ganjil. 3 kan ganjil, Mat. Ganjil. Ganjil apa kancil? Ganjil. Ganjil. Berapa jumlahnya? Ganjil itu kan banyak, bilangan ganjil banyak. Banyak. Ya kan, 1001 kan ganjil. Iya betul. Ya kan? 1002 Pak Selamat? Genep. Nah, 1001 ganjil. Nah, kata Rasul itu sholat witri itu pertama yang paling sedikit, katanya fa in khiftum, seandainya kamu takut datangnya subuh, fa utiru biwahidah, yang paling sedikit adalah 1. Ya kan? Kemudian setelahnya 3. Kemudian 5, kemudian 7, kemudian 9. Ya kan? Kemudian ada lagi setelah 9 11. Itu dalam satu hadis. Dan ada lagi satu hadis dikatakan Rasul juga pernah melakukan 13. Oh 13 ya. Jadi dari 1 sampai 13 itu witir. Yang umum kita lakukan adalah cuma 3. Oh begitu. Satu lagi nih Ustaz. Tadi orang ini bilang witir itu katanya tutup. Dia kan tutup. Iya. Iya kan penutup. Ada dibuka, ada ditutup gitu. Tunggu dulu, Bin. Aku tadi kan udah sholat tarawih, udah sholat witir. Itu berarti kan udah tutup sholat tarawih. Ya namanya ditutup. Nggak usah lagi aku sholat. Namanya tutup tuh bisa dibuka. Pintu tutup bisa dibuka. Apa aku harus tarawih lagi? Kalau mau boleh sholat tarawih lagi. Oh, mau tarawih lagi? Iya. Mau sholat malam lagi? Iya. Sholat tahajud misalnya? Iya. Dan itu boleh. Jadi sholat witir itu dikatakan adalah sholat
ganjil, ya kan, sholat ganjil. Nah, istilah ada yang sebagian yang mengartikan memang itu penutup, sholat penutup, tapi itu tidak berdasarkan dalil bahwasanya itu adalah sholat penutup dari sholat, ya, itu adalah secara logika saja digunakan. Akan tetapi bolehkah bagi kita yang sudah sholat tarawih di masjid atau sholat tarawih di rumah, kemudian sholat witir, nanti tengah malam bangun mau melakukan sholat tahajud, sholat qiyamul lail, bolehkah? Boleh. Nah, tapi tidak ditutup lagi dengan witir. Oh gitu. Tidak witirnya. diakhiri dengan witir. Karena kata Rasulullah itu tidak boleh ada witir dalam satu malam. Oh. Nah, gitu. itu larangan. Jadi yang sholat tarawih, sholat witir, kemudian sholat aja sunnah. Oh, nggak boleh witir lagi. Nggak witir lagi. Nggak ada witir itu fil lailah wahidah. Nggak ada witrain. Oh begitu. Udah ini kita ngomong-ngomong gini, Ustaz, bikinkan dulu minuman kita ya. Oh iya. Dari tadi. Oh, minum apa, Ustaz? Minum apa yang ada, Pak Selamat? Oh, ada air putih, air bening. Saya kopi Pak Slamet ya. Biasa aja. Biar tahan leleannya. Udah cepet. Enggak ada pengen Udah haus sih. Kopi Pak Slamet. Ustaznya aja.